Selamat datang di vlog Aku Frugal. Hari ini saya bahas tentang IPO saham SUPA atau Superbank yang di beberapa konten sebelumnya saya udah sempat bahas gitu ya. Nah, ini memang ada hal yang mengejutkan di hari Senin kemarin. Kenapa? Karena saham Superbank ini mengalami auto reject bawah, yang artinya udah lebih banyak orang yang menjual sahamnya ketimbang orang yang membeli sahamnya gitu ya. Bahkan saya sempat screenshot gitu ya, harga saham Superbank ini sempat turun hampir sekitar 14%, itu sampai ke harga Rp1.070 gitu ya. Padahal ini masih baru pembukaan nih. Baru pembukaan pagi sekitar jam 9 lebih sedikit itu udah langsung mengalami penurunan. Dan bahkan itu sempat menyentuh ke auto reject bawah gitu ya, Rp1.050. Ini harga sahamnya udah sampai turun sebesar itu gitu ya, 14% lebih. Jadi ini saham Superbank gitu ya di hari Senin. Dan memang menurut saya ini agak berbeda gitu ya. Jadi biasanya kalau IPO saham yang udah gitu ya, begitu penurunan itu nggak langsung drop, nggak langsung signifikan turunnya, biasanya bertahap dulu. Dan biasanya memang saya prinsipnya IPO saham ini kan untuk senang-senang aja ya, hanya full untuk spekulasi. Saya nggak beli saham lagi. Di situ benar-benar saya menunggu momen untuk menjual gitu ya. Jadi kuncinya saya ketika ikutan IPO saham adalah menunggu momen untuk menjualnya gitu ya, bukan mengakumulasi sahamnya lagi atau menambah muatan lagi, nggak ngebeli sahamnya lagi gitu. Jadi benar-benar saya cuma menunggu momen kapan saya bisa menjual saham saya gitu. Nah, biasanya pada saat udah tren mengalami penurunan itu sudah waktunya saya ngejual sahamnya gitu ya. Cuman memang kemarin cukup mengejutkan juga. Kenapa? Karena turunnya langsung sekaligus gitu ya. Bahkan sampai menyentuh auto reject bawah gitu. Biasanya bertahap. Dan untungnya kemarin saya masih ada kesempatan untuk langsung menjual sahamnya sebelum menyentuh auto reject bawah. Karena kalau udah menyentuh auto reject bawah ya udah makin sulit ya untuk menjual sahamnya. Nah, kemarin saya udah sempat ngejual sahamnya. Jadi memang ini ya salah satu prinsip saya ketika ikutan IPO saham. Jadi kalau misalkan kalian udah ngelihat konten-konten saya sebelumnya yang bahas tentang IPO saham dari awal tahun, itu selalu menggunakan prinsip yang sama seperti ini gitu ya. Jadi saya punya sahamnya, hasil penjatahan, dan poinnya adalah menunggu kapan saya harus menjual sahamnya gitu ya. Biasanya auto reject atas gitu ya, udah naik-naik terus gitu, ya udah saya biarin aja. Tapi ketika pas udah tren penurunan, ya udah waktunya untuk menjual sahamnya gitu. Kenapa? Karena memang pada saat momen IPO saham dan setelah IPO saham ini memang lebih banyak orang yang berspekulasi harganya di sini gitu ya. Jadi masih belum menemukan fundamental gitu ya. Bahkan analisa fundamental, analisa teknikal itu memang masih bias gitu ya, untuk menentukan mana sih titiknya gitu. Jadi memang ini masih full spekulasi. Makanya jangan kaget ketika melihat harganya auto reject atas berhari-hari terus tiba-tiba auto reject bawah berhari-hari gitu ya. Contohnya kayak Superbank ini. Jadi memang seperti itu gitu ya cara saya untuk bermain di IPO saham ini, untuk bersenang-senang gitu ya. Makanya saya nggak pernah anggap serius IPO saham ini, selalu anggapnya bersenang-senang. Jadi ini adalah momen kapan saya harus menjual saham saya gitu, bukan untuk mengakumulasi sahamnya lagi. Karena pada akhirnya nanti biasanya harga saham itu akan menemukan titik keseimbangan barunya gitu ya, titik keseimbangan baru atau harga barunya itu biasanya mungkin sekitar sebulan bahkan lebih gitu ya, untuk bisa menemukan titik keseimbangan baru dari harga sahamnya gitu. Dan tentu ini pasti juga butuh perhitungan fundamental juga ya, yang lebih mendalam untuk menentukan apakah saya akan lanjut investasi di sini gitu. Cuman seperti biasa saya di IPO saham itu nggak terlalu gimana-gimana, jadi ya udah waktunya jual, ada keuntungan sedikit ya cukup gitu ya, nggak usah pengen merasa lebih atau nggak perlu berpikir untuk pengen dong mencapai ke titik yang tertingginya lagi gitu. Nah, kalau saya nggak, jadi saya udah ngerasa cukup di situ keuntungannya, ya udah saya jual aja. Dan bahkan ada hal yang mengejutkan lagi, yaitu di hari ini itu turun drop 14,76% gitu ya saham Superbank ini. Dan ini lagi-lagi menyentuh ke auto reject bawah. Jadi ini udah hari kedua saham Superbank ini menyentuh auto reject bawah gitu ya. Jadi auto reject bawah yaitu tadi udah banyak yang menjual sahamnya. Nah, jadi ini salah satu strategi saya untuk IPO saham gitu ya. Mungkin kemarin juga saya baca beberapa komentar ada yang nanyain kenapa sih nggak ngebeli sahamnya lagi gitu ya. Karena pertama saya juga di sini nggak melakukan analisa fundamental yang mendalam.
perhitungannya juga saya nggak punya, jadi bener-bener full spekulasi aja. Saya punya penjatahan, tinggal nunggu momen kapan saya jual, saya nggak beli sahamnya lagi gitu ya. Begitu udah tren penurunan, udah waktunya jual. Sesimpel itu sebenarnya prinsip saya ikutan IPO saham, dan keuntungannya ya terserah kalian gitu ya. Kalau kalian udah dapat keuntungannya, kalian pengen coba reinvestasikan kembali ke reksadana. Kalau saya sendiri ke reksadana, dan ada mungkin beberapa sebagian persennya kalau misalkan kalian pengen pakai belanjakan gitu ya, pengen pakai buat makan, ya lumayan lah ya gitu. Mungkin ini sebagai bonus akhir tahun. Jadi itu poin saya di IPO saham ini, dan ya udah, karena udah turun dan saya udah menjual sahamnya, jadi mungkin saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang saham Superbank ini. Jadi cuman sampai sini dulu ya untuk pembahasan tentang saham Superbank. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, di vlog-vlog saya selanjutnya. Sampai ketemu ya.